Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Mahbengi, NIM saya 210 10 10. Saya mahasiswi program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait materi pengertian lembaga negara, ruang lingkup lembaga negara, dan juga asas-asas lembaga negara untuk melengkapi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Tengku Suryareja SH MH. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian lembaga negara. Lembaga negara, jika kita lihat dari kepustakaan Inggris, mereka mempunyai istilah atau mengenal dengan istilah political institution. Kemudian, jika kita lihat lagi dari kepustakaan Belanda, mereka mengenal dengan istilah state organ. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diantaranya badan dan organisasi. Badan diartikan sekumpulan orang yang melakukan sesuatu, sedangkan organ diartikan sebagai fungsi tertentu dalam suatu tubuh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga negara merupakan asal mula atau bakal terciptanya wujud atau bentuk yang dapat kita lihat dari kewenangannya. Kemudian lembaga negara juga merupakan landasan atau hubungan antara warga negara dengan negara. Menurut Mahmud MD menambahkan bahwa lembaga negara merupakan seperangkat atau aparatur demokrasi dalam suatu negara. Yang kemudian menurut Sri Soemantri juga menjelaskan bahwa lembaga negara merupakan mekanisme berjalannya demokrasi. Sehingga dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk oleh hukum yang kemudian untuk menjalankan fungsi-fungsi negara yang baik itu fungsinya secara aktual maupun klasik. Yang kedua, ruang lingkup lembaga negara. Nah, lembaga negara juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan negara. Di ruang lingkup lembaga negara tentu memiliki tugas dan kewenangan yang masing-masing, kemudian adanya pembatasan agar lebih memfokuskan lembaga negara dalam pertanggungjawaban tugas dan kewenangannya. Dalam ruang lingkup lembaga negara, kita lihat dalam susunan lembaga negara. Yang pertama, pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat terdiri dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif atau badan legislatif adalah badan atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengesahkan undang-undang dasar yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menetapkan undang-undang dasar dan juga melantik presiden dan wakil presiden serta mengusulkan kepada DPR agar mencabut presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kedua, ada DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengesahkan undang-undang dasar dan mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN. Dan yang ketiga, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah. Sehingga sebenarnya DPD memiliki pengecualian. Dia hanya mengikuti atau hanya merancang undang-undang khusus tentang otonomi daerah dan ikut juga serta dalam rancangan atau dalam rapat DPR tapi tentang otonomi daerah atau hanya sebatas dengan otonomi daerah. Dan yang kedua, ada badan eksekutif atau lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan yang mana ini terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga menteri. Nah, dalam pemerintahan secara sempit sebenarnya ada yang menganut eksekutif saja,
Artinya dalam suatu pemerintahan itu, eksekutif yang membawa atau memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tapi kalau di Indonesia itu menganut sistem demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, adanya lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan. Lembaga ini sebenarnya sama dengan lembaga legislatif yang memiliki 2 kamar. Kalau lembaga legislatif itu lembaga yang berujung pada MPR, maka yudikatif itu berujung pada MA dan MK. Namun pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran baru dalam penyusunannya, yaitu adanya MA, MK, dan KY. MA atau Mahkamah Agung itu menurut Undang-Undang Pasal 24C ayat 1 memiliki tugas dan kewenangan yang pertama, mengadili tingkat kasasi, dan yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga juga melakukan pertimbangan atau permohonan gerasi. Yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi yang diatur pada pasal 24C ayat 1 dan 2 yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menguji peraturan atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan juga menyelesaikan persengketaan lembaga dan menghapus partai politik atau membubarkan partai politik. Dan yang terakhir, KY atau Komisi Yudisial memiliki tugas dan kewenangan dalam pengangkatan dan pengusulan hakim agung dan juga melakukan pengawasan terhadap hakim yang berada di peradilan lainnya, seperti di peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan lainnya. Yang kemudian kita akan lihat lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. Nah, dalam tingkat kota dan provinsi ada 2, yaitu gubernur dan bupati. Gubernur merupakan pejabat politik administratif yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat atau serendah gubernur ini di bawahnya negara. Kemudian kewenangan dari yang dilaksanakan yaitu melaksanakan pembinaan atau pengawasan pada kabupaten kota. Yang kedua ada bupati. Bupati itu kepala tingkat kabupaten yang sama dengan wali kota, tapi kalau wali kota itu kan hanya di Kota Madia, yang memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengajukan rancangan perda APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR yang dibahas bersama. Kemudian lembaga negara dalam susunan pemerintahan kecamatan yang terdiri dari camat. Nah, camat sendiri itu merupakan ketua kecamatan atau kepala kecamatan yang berkedudukan di bawah bupati. Artinya camat itu bertanggung jawab terhadap bupati yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi lembaga negara dalam tingkat desa atau kelurahan. Nah, dalam tingkatan desa, di sini ada 2 macam lembaga atau yang terdiri dari lurah dan juga kepala desa. Lurah sendiri merupakan pembina lembaga kemasyarakatan, pelaksana kegiatan kelurahan atau kemasyarakatan. Sedangkan kepala desa merupakan pemimpin dari suatu pemerintahan desa dan mengembangkan sumber pendapatan yang ada di desa tersebut. Lurah dan kepala desa itu memiliki perbedaan. Kalau lurah itu merupakan pejabat pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat langsung oleh camat, sedangkan kalau kepala desa siapa saja yang terpilih dalam pemilihan pilkades secara langsung dan dipilih oleh rakyat.
dan pemilihannya itu secara demokrasi ya. Kemudian kita lanjut ke asas-asas lembaga negara. Dalam lembaga negara, asas dapat diartikan sebagai prinsip dasar, tumpuan yang mengacu dalam pola pikir, dalam acuan berpikir. Dalam asas lembaga negara, kita mengenal yang pertama ada asas good government, yaitu asas pemerintahan yang baik, benar, dan juga bersih dari korupsi. Nah, asas ini dapat diwujudkan apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama secara teratur. Dan yang kedua, ada asas transparansi, yaitu asas yang jelas, nyata, dan terbuka. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya asas ini memudahkan rakyat atau masyarakat dalam mengakses sebuah informasi atau pelayanan publik. Dan yang ketiga, ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, hasil akhirnya itu harus dipertanggungjawabkan atau dapat dipertanggungjawabkan, karena rakyat dalam negara ini merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Yang keempat, ada asas pertanggungjawaban. Dan yang kelima, ada asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengedepankan keahlian dan kode etik dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan pembacaan doa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.